Temanya saja sudah jelas ya, semangat dan daya juang. Nah ini dia semangat dan daya juang. Harusnya juga kita bersemangat pagi ini. Amin. Saya berikan judul hari ini untuk melanjutkan 2 minggu berturut kita sudah belajar banyak tentang semangat dan daya juang. Kemarin juga stay fokus. Hari ini kita akan bicara soal the power of hope atau kekuatan dari pengharapan. Mustahil kita punya, kenapa Anda bersemangat? Mustahil kalau Anda nggak punya pengharapan di sana. Orang masih punya semangat, orang masih antusias, orang masih punya daya juang. Saya percaya kenapa kok dia punya daya juang, kenapa dia punya semangat, otomatis karena dia punya pengharapan. Karena kalau tidak punya pengharapan, apa yang mau diperjuangkan, apa yang mau disemangatin, udah nggak ada. Saya ingin membuka case yang baru-baru ini, 2 minggu yang lalu saya ditelepon oleh salah satu saudara dari kota lain. Saya percaya juga beliau juga tidak akan keberatan untuk dibagikan kesaksiannya. Beberapa waktu lalu, mungkin sebulan yang lalu saya sempat diundang di suatu daerah di Jawa Tengah. Lalu waktu siang kami mau ngopi di salah satu kafe dan itu ada beberapa teman juga menemani. Aneh gitu di kafe itu tiba-tiba Tuhan kasih impresi kepada satu orang. Saya diminta berbicara soal tentang hope, tentang pengharapan. Aneh sekali. Ya sudah, bagian saya cuman taat dan melakukan. Dan ketika saya mengerti bahwa oh ini saya tahu sesuatu bahwa ada tantangan, ada pergumulan hidup yang sedang dia alami dan dia sedang terbeban berat dengan itu. Saya sampaikan tentang yang namanya pengharapan. Nah, saya bicara tentang pengharapan dan nanti juga saya akan bagikan kepada Bapak Ibu saudara semuanya. Lalu dia bercerita bahwa sudah 13 tahun menikah dan tidak ada tanda-tanda bahwa istrinya hamil. Kemudian saya ngomong dengan mereka berdua, mau enggak datang nanti kebaktian nanti sore, saya akan doakan kalian. Nanti sore? Iya nanti sore. Dan waktu itu si suami bilang, aduh saya sebenarnya ada migrain. Ini migrain saya lagi kumat. Ya tapi saya tawarkan, yuk datang yuk nanti sore. Saya encourage untuk dia datang. Gak tahu kenapa kok nanti sore, I don't know, saya gak tahu. Saya cuma melakukan apa yang impresi saya dapatkan. Kemudian mereka datang di sore itu, lalu selesai semua kami panggil mereka berdua dan saya dengan istri mendoakan. Dan kami berdua mendapatkan pesan yang sama bahwa Tuhan akan memberikan mereka anak. Dan kemarin 2 minggu yang lalu mereka telepon kami waktu kami habis selesai seminar pernikahan dengan Pastor Jeffrey Rahmat. Kami lagi makan ayam goreng Pak Supar. Wah mumpung sepi Bapak Ibu saudara semua. Kok Supar yang di depan sini ya? Saya lupa. Biasanya kalau makan di situ tuh kok rame terus. Jadi saya males. Kalau itu kalau lihat terlalu rame itu langsung ilfil gitu. Mau seenaknya kayak apa langsung udahlah nggak usah gitu. Ya mau seenaknya apa nggak jadi gitu loh. Kebetulan pas sepi jadi kami makan di sana tiba-tiba ditelepon dan mereka suami istri memberitakan kabar baik dan istrinya menangis karena sudah 5 minggu istrinya sudah telat dan sudah periksa dokter hamil ya 13 tahun menikah. Jadi saya percaya saya memberikan encourage, saya ingat ketika saya mendoakan dia saya memberitakan tentang hope, tentang pengharapan lalu imannya timbul. Percaya timbul. Dia cerita, jujur ya Pastor, tadinya saya tuh kerja, dia punya satu toko, saya nggak nyebut tokonya ya, tokonya pokoknya ini bagus sekali lah ya. Saya tuh kerja udah males, buat apa saya kerja? Buat apa saya punya uang banyak? Toh saya juga nanti tidak akan meninggalkan apa-apa dan untuk siapa. Tapi hari itu setelah didoakan, istrinya pun bercerita, bahwa ada semangat suaminya pagi-pagi udah bangun mau ngapain? Saya mau kerja. Wah luar biasa. Ya, udah putus pengharapan. Bapak Ibu, terkadang ketika kita sudah tidak memiliki pengharapan lagi, yang ada cuman putus asa dan rasa tidak berdaya, betul ya.
Ketika kita merasa tidak berdaya maka semuanya lemes gitu ya. Mau ngapa-ngapain sudah malas gitu. Kenapa? Sudah putus asa. Sudah melakukan begitu banyak hal namun tidak ada efek apa-apa, dampaknya apa-apa. Saya percaya ini juga sudah berdoa pastinya. Tapi saya bersyukur sekali apa yang Tuhan kerjakan kemarin waktu kami ditelepon oleh mereka. Lalu saya berdoa buat mereka, yuk kita kawal, yuk kita doa sama-sama. Kita kawal sambil doakan mereka nangis-nangis. Dan saya percaya nanti pada akhirnya anaknya akan lahir dengan selamat juga. So, di dalam pengharapan akan timbul iman di sana. Ya. Dan saya punya gambaran tentang sebuah lilin, ya, tentang gelap. Mungkin bisa tampilkan gambarnya, ini dia. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak kalau Bapak Ibu berada di suatu tempat yang gelap. Perasaan-perasaan apa yang Anda akan alami? Ayo. Kalau cuman 5 menit, 10 menit, setengah jam, enggak apa-apa. Tapi kalau terus menerus tanpa ada penerangan satupun, yang terjadi apa? Saya percaya rasa lelah, capek, putus asa, tidak bisa berharap apa-apa, ya kan? Mesti akan terjadi seperti itu. Kalau cuman setengah jam, 1 jam, 2 jam, oke, ngasih nggak apa-apa, nggak ada impact apa-apa. Tapi terus di dalam kegelapan seperti itu. Tapi kalau kita melihat ada satu lilin kecil aja, ada satu terang yang kecil aja, mungkin ada cahaya yang masuk dari celah-celah mana ya. Kita yang tadinya sudah tidak ada pengharapan apalagi, kita akan melihat bahwa masih ada harapan. Teman saya, Pastor Roni dari STT Sangkakala itu membuat disertasi bagus sekali. Saya pengen cuplik sedikit. Dia bercerita tentang bahwa setiap orang pasti akan mengalami yang namanya dark night atau malam yang gelap. Malam yang gelap itu artinya kita tidak bisa pilih bahwa, saya nggak mau melalui jalan itu. Semua orang akan masuk, pada akhirnya akan masuk ke area seperti itu. Kita nggak bisa pilih itu. Tapi satu hal, Bapak Ibu Saudara semua, setelah malam pasti ada fajar. Tidak mungkin malam itu akan terus malam terus. Tapi mungkin Anda berkata saya sudah bergumul belasan tahun lamanya, bertahun-tahun lamanya, bahkan saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, namun nggak ada hasilnya apa-apa. Ya. Saya percaya bahwa ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Tidak selamanya kita akan berjalan dalam gelap. Percayalah selalu ada fajar. Amin. Selalu ada fajar setelah malam yang gelap itu. Dan biasanya ketika kita berada dalam gelap seperti itu, terjadi perubahan hati ya, situasi hati akan berubah. Sehingga seringkali muncul yang namanya depresi. Kalau Anda biarkan Anda lemah, lesu, putus asa, tidak berdaya, Anda akan masuk dalam depresi. Depresi itu apa sih? Saya nyuplik di Ruang Guru ya. Mengutip di Ruang Guru berkata apa itu depresi. Depresi adalah sebuah gangguan kesehatan mental yang secara negatif mempengaruhi perasaan, pola pikir, dan perilaku seseorang. Dan depresi ini 3 ya, ada ringan, ada sedang, dan ada berat juga. Saya pernah mendamping ketiga-tiganya. Kemudian waspada gejala depresi. Ya, saya ambil di Republika ya .co.id. Salah satu gejalanya ada yang pertama bingung ya, bingung. Jadi susah fokus, ya, mengambil keputusan, ya ini salah satu gejala. Kemudian yang kedua, nafsu makan dan berat badan berubah drastis. Ini bisa turunnya drastis sekali dan bisa naik drastis sekali. Kemudian yang ketiga, sulit bersosialisasi. Biasanya orang-orang yang depresi cenderung untuk menarik dirinya di pergaulan. Selalu begitu. Yang saya dampingi orang-orang depresi, biasanya dia akan menarik dirinya di pergaulan. Gak mau berinteraksi dengan sosial, dia gak mau. Jadi kalau mungkin kita punya sedang punya beban berat dan mulai saya tidak mau berinteraksi dengan siapa-siapa, gak mau ketemu dengan siapa-siapa, waspada dengan gejala ini. Ya, tidak ada salahnya Anda cerita dengan pemimpin Anda. That's why kenapa kita punya sisi, disitulah Anda bisa menceritakan apa yang Anda rasakan. Ya, kepada pemimpin Anda dan apa yang kita bisa support, apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa doakan sama-sama. Ada wadahnya supaya Anda gak sendirian.
Kemudian ada yang keempat, merasa bersalah, ada feeling guilty. Ya, suka menyalahkan diri sendiri. Terus yang kelima, ini udah mulai ke fisik. Tubuh merasa nyeri. Ada orang-orang yang saya dampingi itu sampai kebas. Anda tahu kebas? Kebas itu kesemutan. Kesemutan itu biasa di tangan ya, di tangan atau di kaki pada umumnya seperti itu. Tapi ini seluruh tubuhnya kebas. Aneh. Seluruh tubuhnya kebas, semutan semua. Anda bisa bayangkan itu di sini aja ngeganggu sekali. Apalagi seluruh tubuh. Ya, ini sampai nyeri. Yang keenam, untuk wanita biasanya jadwal menstruasinya berubah. Ya. Depresi menyebabkan hormon kortisol berubah sehingga jadwal menstruasi juga berubah. Yang ketujuh, sembelit. Pola makan saat depresi jadi tidak teratur sehingga menyebabkan sembelit, seringnya ini tidak disadari. Nah ini waspada ya, gejala-gejala depresi. Jadi kalau Anda merasa bahwa sedang berbeban berat, tidak punya pengharapan. Saya punya satu kisah di kitab Markus pasal yang kelima. Itu cerita tentang wanita yang 12 tahun pendarahan. Tapi kalau kita baca di ayat itu, bagaimana wanita ini, dia punya semangat dan daya juang hidupnya itu luar biasa Bapak Ibu. Dia jual segala harta miliknya untuk pengobatan. Walaupun selama 12 tahun tidak terjadi perubahan apa-apa di hidupnya. Tapi kalau kita lihat dia nggak nyerah loh. Dia nggak nyerah loh. Ya, seringkali kan kita cuma mengutip 12 tahun beneran. Tapi kita lupa untuk mengutip bahwa bagaimana wanita ini tidak menyerah dengan keadaannya. Dia tetap berusaha, dia tetap berjuang supaya bagaimana dia bisa hidup. Sampai dia dikatakan, firman Tuhan katakan dia mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, yang mati dibangkitkan. Ini membuat orang ini tiba-tiba saya punya pengharapan. Nah, tadinya mungkin sudah berjuang habis-habisan, tiba-tiba kok gak bisa ya, kok gak berhasil ya, coba lagi. Tapi ketika dia dengar nama Yesus, apa yang Yesus kerjakan dan lakukan, membuat dia punya iman. Saya percaya, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh. Wow. Jadi tidak mungkin muncul iman tanpa adanya pengharapan. Adanya pengharapan membuat imannya muncul, percaya muncul. Saya ingat satu kalimat yang saya sharingkan ke teman saya yang mengalami mujizat itu ketika saya habis doakan. Salah satu quote dari Smith Wigglesworth pernah berkata, just believe, only believe. Percaya aja, ya, percaya aja. Walaupun mempercayakan sesuatu yang sifatnya tidak mungkin, ya, sulit, sukar, tapi percaya aja. Namun ternyata Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan menolong mereka. Seperti ini juga wanita 12 tahun pendarahan, artinya juga finally dia juga mengalami kesembuhan. Saya nggak bisa membayangkan seorang wanita mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ini mungkin anemia, logikanya harusnya anemia sih. Dia pasti kekurangan sel darah merah pastinya. Dia lemes, ya sulit untuk bergerak. Namun kenyataannya dia punya semangat, daya juang ketika apalagi dia dengar ada Yesus di sana. Dia hampiri, cuman pegang jubahnya, maka dia sembuh. Saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan sanggup membuat mujizat atas hidup kita, amin. Tuhan sanggup menolong hidup kita. Jangan berhenti berharap sama Tuhan. Kemudian ada kasus berikutnya, seorang perenang asal Amerika namanya Florence Chatsworth. Ya. Orang ini mainnya bukan berenangnya di kolam renang biasa tapi di selat. Mainnya di selat Gibraltar kalau nggak salah. Ya, selat Gibraltar. Bolak-balik biasa. Wah, keren ya. Waktunya pertandingan. Tiba-tiba kabut datang. Setelah kabut datang, apa yang terjadi? Dia berenang, gak lihat apa-apa. Tapi pada akhirnya karena dia tidak melihat apa-apa ke depannya, membuat dia lelah. Terus akhirnya diminta pertolongan. Perahunya datang, dia diangkat ke perahu, ternyata kurang 1 mil lagi nyampe. Ya. Tapi apa yang membuat dia berhenti?
Yang buat dia berhenti karena dia nggak bisa melihat ke depan. Kabutnya terlalu banyak, matanya nggak bisa lihat ke depan. Demikian juga orang yang kehilangan pengharapan, tidak bisa melihat ke depan. Karena pengharapan selalu berbicara tentang masa depan. Dan masa depan itu diraih oleh mereka yang milih untuk terus berjuang dan milih untuk tidak menyerah dengan keadaan. Dan Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 terjemahan baru berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini bukan sedang mengalami sesuatu yang enak. Ya, kita terlatih untuk untuk gampang untuk memuji Tuhan di saat kondisi kita baik. Bersyukur di saat kondisi kita baik. Tapi belum tentu kita bisa bersyukur di saat kita mengalami situasi-situasi yang sulit. Tapi Habakuk mengajarkan bahwa dia berkata, walaupun, sekalipun. Dia closing dengan namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wow, lihat responnya. Harusnya mungkin udah ngeluh ya, kok seperti ini ya, kok seperti itu ya. Nah, karena saya percaya satu hal Bapak Ibu Saudara semua, tanpa pengharapan manusia akan terperosok di dalam lubang kehampaan. Ya, hampa, udah kosong, udah gak ngapa-ngapain lagi, udah gak ada semangat-semangatnya. 1 Korintus 13 ayat 13 terjemahan baru berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya percaya kalau kita bicara soal kasih, God is love. Ya, Allah itu kasih. Jadi kalau kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita sadar bahwa dia sudah tinggal dalam hidup kita, maka seharusnya dialah sumber pengharapan itu. Tuhanlah pengharapan itu dan kita nggak ada pilihan lain untuk tidak belajar untuk beriman dan percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, yang terbesar itu adalah kasih. Saya percaya setiap orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, ya, tidak gampang untuk kecewa dengan Tuhan. Tapi untuk orang-orang yang tidak mau bertumbuh, pengen jadi seperti anak kecil terus dan pengen disuapi terus menerus, Anda berpotensi untuk gampang mudah kecewa dengan Tuhan. Ya. Anak kecil itu apa sih senangnya? Disuapin, dilayanin, betul ya? Dilayani, disuapi, terus apa lagi? Pengennya yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, betul ya? Dididik gak mau, diajar juga gak mau, ya. Maunya seenaknya sendiri. Nah itu anak-anak. Tapi kalau kita mentalnya seperti ini terus, ada hal-hal di depan yang tidak kita harapkan terjadi. Kita akan jadi orang yang pertama akan mudah kecewa dengan Tuhan dan kita akan meninggalkan Tuhan begitu saja. Tapi kalau pondasi dalam kita kuat, Tuhan dalam saya, dan Anda benar-benar sadar bahwa Anda sudah dikasihi Tuhan dan Anda disayangi Tuhan, maka saya percaya apapun yang terjadi, Anda tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Hidup yang kehilangan pengharapan, seperti hidup yang tidak ada pegangan, yang akhirnya tidak bisa melihat masa depan dan akan cenderung kembali ke masa lalu. Pengharapan itu seperti pegangan. Anda bisa bayangkan kalau hidup kita tanpa pegangan, ya. Saya punya pertanyaan di hari ini. Pengharapan Anda itu Anda taruh di mana? Nah itu penting itu. Ya. Jadi karena orang yang kehilangan pengharapan seperti hidup tidak ada pegangan. Saya nggak bisa membayangkan kalau hidup kita tidak ada pegangannya, tidak ada tuntunannya, tidak ada pimpinannya. Saya nggak bisa membayangkan kalau kita hidup di luar Tuhan akan jadi seperti apa. Karena hanya pengharapan akan buat kita tetap kuat dan bertahan meski diterpa kesulitan dan penderitaan.
Saya diberkati banget dengan satu orang luar biasa, seorang pelari maraton dari Tanzania namanya John Stephen Akhwari. Dia mengikuti Olimpiade di Meksiko tahun 1968. Pada waktu dia mulai berlari lututnya mengalami tulangnya itu mengalami pergeseran, dan saya percaya itu pasti sakit sekali untuk berjalan. Namun diputuskan dia nggak berhenti. Ya. Dan satu quote yang terkenal dari beliau adalah, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish it." Negara saya tidak pernah mengirim saya sejauh 5.000 mil jauhnya hanya untuk memulai pertandingan. Tapi negara saya mengirim saya untuk mengakhiri pertandingan. Jadi walaupun dia dalam kondisi yang sakitnya minta ampun, ya, dia tetap menyelesaikan. Kalau ditanya mungkin siapakah peraih medali emas Olimpiade Meksiko 68, saya juga nggak tahu siapa sih. Tapi kalau John Stephen Akhwari, dia sudah menginspirasi orang, ya, jutaan orang untuk tidak pernah berhenti untuk berharap. Itu nggak mudah loh, lari 42,195 kilo. Dengan kondisi kaki demikian, ya coba. Kita aja kalau kesleo bagaimana, saya pernah kena ankle, itu pun suruh jalan udah pincang-pincang ya. Mungkin kalau suruh lari 42,195 kilo ya pasti udah malas. Tidak akan pernah saya lakukan itu. Itu akan mengorbankan kaki saya. Tapi orang ini enggak begitu. Dia fokus dengan tujuannya, dia selesaikan dengan baik. Dia berkata, "I never talk of stopping." Saya enggak pernah berpikir untuk berhenti. Seringkali kalau kita ikut Tuhan itu jangan punya back door atau pintu belakang. Make sure bahwa kalau kita ikut Tuhan, no back door. Artinya tidak ada pintu belakang untuk meninggalkan Tuhan. Ya. Kalau kita punya back door, wah, punya pintu belakang nih untuk ninggalin Tuhan sewaktu-waktu, kita bisa ninggalin Tuhan. Tapi kalau Anda sudah, ketika saya ikut Tuhan, ketika saya ikut Yesus, Yesus sudah bayar hidup saya. Dia sudah tebus dosa-dosa saya. Maka sudah tidak ada jalan untuk keluar. Jalan untuk kembali sudah tidak ada. No back door. Sehingga mau gak mau Anda terus menerus berjalan bersama dengan Dia. Terus bagaimana supaya kita bisa tetap punya pengharapan? Filipi pasal 3:14 terjemahan sederhana Indonesia berkata bahwa sama seperti mengikuti lomba lari, mata saya tetap tertuju kepada sasaran. Ya, kepada goalnya, kepada tujuan, yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di surga. Dan memang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus sudah dipanggil Allah untuk mencapai sasaran surgawi itu. Jadi kalau kita ini, bagaimana sih kita tetap punya pengharapan? Pastikan kita punya tujuan. Ya, punya goal. Berapa banyak coba kita yang punya tujuan, yang clear, yang jelas di dalam kehidupan kita. Kalau saya tanya mungkin, untuk apa sih Anda lahir dalam dunia ini? Berapa banyak yang bisa menjawab? Ya. Padahal itu pertanyaan yang penting sekali menurut saya. Itu akan menetapkan Anda tuh step by stepnya, langkah demi langkah menjalani kehidupan sehari-harinya bagaimana. Kalau Anda nggak tahu yang tujuan hidup Anda aja, Anda nggak tahu goalnya apa, nggak ngerti. Terus apa yang pengen dicapai? Ya. Tuhan tidak pernah salah ketika memilih kita. Lalu berjalan bersama, kemudian di tengah jalan meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Tuhan itu nggak pernah salah ketika Dia memilih kita. Ya. Dia nggak akan pernah pikir saya pilih kamu, lalu di tengah-tengah Anda ditinggalkan begitu saja. Kalau hari-hari mungkin merasa saya sudah ikut Tuhan sekian lama, punya pergumulan kok, punya doa kok nggak dijawab-jawab gitu ya. Percayalah bahwa sampai hari ini Tuhan nggak pernah meninggalkan Anda. Tuhan gak akan pernah membiarkan Anda sendirian. Ibrani pasal 6 ayat 19a, versi bahasa Indonesia sehari-hari berkata, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Ya. Jangkar itu walaupun tidak sebesar kapalnya, ada gitu jangkar sebesar kapalnya? Oh ya enggak ada jangkar sebesar kapal. Ya. Jangkar itu sekalipun lebih kecil dari kapalnya. Ketika diturunkan, bahkan itu kapalnya besar banget.
kapalnya bisa stay di situ nggak kemana-mana. Ya. Tergantung nih jangkarnya itu kena batu karang yang kuat atau cuma kena pasir. Selama kena pasir dia terbang ambing. Tapi ketika dia tertanam, ketika dia terpancang di batu yang kuat, maka kapal sebesar apapun, ombak sebesar apapun membuat kapalnya tetap stay di sana. Tetap tinggal di sana. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita ini kehilangan harapan, seperti kapal yang terombang-ambing. Kemana ombak membawa pergi, kamu akan kebawa ke sana. Ya. Tapi kalau Anda punya jangkar, Anda tahu Anda harus berlabuh kemana. Ya. Artinya punya tujuan. So, saya ingin mengencourage Bapak Ibu semua. Untuk jangan sampai kehilangan pengharapan, karena dalam pengharapan ada pembentukan. Ya. Di dalam berharap pastinya ada proses pembentukan. Pembentukan buat apa? Sabar, ya kan? Kita kan menantikan nih, menantikan jawaban doa, ada pergumulan, ada tantangan. Kita kan belajar apa? Belajar kesabaran, ya kan? Apalagi belajar bersyukur, ya. Belajar menantikan, belajar ngerti kehendak Tuhan. Ya, dalam pengharapan ada yang namanya pembentukan, dan karena Tuhan tidak pernah janji kalau kita ikut Dia maka takkan pernah ada yang namanya masalah. Seringkali kita ini alergi dengan yang masalah, betul ya? Padahal dengan ada yang masalah tanpa kita sadari membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih better daripada sebelumnya. Jadi kalau saya lihat kehidupan saya, mungkin kalau tidak ada masalah-masalah yang saya lalui, mungkin gak akan pernah membentuk saya jadi Albert yang seperti sekarang. Gak akan pernah sih. Saya ada karena saya ada masalah-masalah sebelumnya yang bisa terselesaikan, yang bisa diselesaikan dengan baik, membuat lebih better hidupnya, lebih dewasa, lebih bijaksana, membawa saya sampai saat ini. Jadi jangan anti dengan yang masalah. Mazmur 34 ayat 19 terjemahan baru berkata, saya closing dengan ini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau hari ini Anda merasa hopeless, tidak pengharapan, mungkin tim musik bisa maju ke depan. Kalau mungkin Anda sedang hopeless, sudah rasanya kok tidak ada pengharapan apa lagi ya. Udahlah, kayaknya hidup ini hanya sebatas dijalani untuk berharap, untuk percaya dengan Tuhan. Rasanya kok ya malas ya, karena sudah diperjuangkan sedemikian rupa tapi kok tidak ada hasil apapun. Saya ingin mengencourage bahwa jangan berhenti untuk berharap. Ada kuasa di dalam pengharapan. Amin. Karena iman adalah area di mana Tuhan bisa bekerja dengan bebas dan tidak terbatas. Tapi untuk bisa iman bisa bekerja, kita perlu hati kita tetap berharap dan bergantung dengan Tuhan. Saya berdoa Anda menangkap ini dengan baik. Tetaplah berharap dengan Tuhan. Jangan mudah meninggalkan Tuhan, apalagi kecewa dengan Tuhan. Bersyukur hari ini saya melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya ya. Saya lihat di depan mata kepala saya sendiri. Ada yang ngalamin breakthrough, terobosan. Ya. Waktunya sudah mepet, harusnya lulus. Tapi kok seperti terhambat. Tapi saya cuma mengencourage, membagikan tentang pengharapan. Yuk jangan hilang pengharapan, yuk tetap percaya dengan Tuhan yuk. Walaupun mungkin situasinya belum berubah hari ini. Mari temukan makna Tuhan tuh berbicara apa dalam hidupmu. Yuk tetap percaya, enjoy the process. Nikmati proses yang ada. Dan beberapa waktu lalu dia sharing mengalami favor, mengalami kemurahan Tuhan dan manusia, bagaimana Tuhan bukakan jalan. Tadinya begitu sulit, impossible untuk lulus, sekarang terbuka jalannya untuk dia bisa lulus dari kuliahnya S2. Dalam waktu yang mepet, sama juga yang
dari luar pulau juga sudah ada. Waktunya tinggal 2 bulan. Habis ditinggal papahnya pulang ke rumah bapak. Dia lagi sedang mengalami masa-masa yang sulit. Saya cuma mengencourage, ada pengharapan loh. Mari percaya. Sudah malas untuk satu sisi dia harus nerusin perusahaan orang tuanya. Pasti sibuk banget, ribet banget. Banyak hal harus dia pelajari. Namun dia juga skripsi. Saya cuma mengencourage, yuk punya pengharapan yuk dengan Tuhan. Yuk percaya yuk, pasti bisa. Pasti bisa. Tapi aku cuma punya waktu 2 bulan untuk menyelesaikan skripsiku. Ini impossible, gak mungkin aku bisa selesai. Bisa selesai. Dan beberapa minggu lalu dia calling saya dia berkata, puji Tuhan pastor, saya sudah lulus. Saya sudah sidang. Wow. Dan akhirnya dosen saya menyatakan saya lulus. Puji Tuhan. Jadi apa yang mungkin orang berkata, gak mungkin lah. Selama Anda percaya dan Anda berharap. Tuhan tuh suka banget kok membuat hal-hal yang sifatnya itu gak mungkin. Sukar bagi manusia. Tiba-tiba jadi mungkin dan bisa. Saya dipinjami satu buku oleh Pastor Iman. This Dad and Poor Dad itu bagus banget. Ya. Ada satu kalimat yang saya tagline sampai hari ini. Seringkali kan kita menyatakan suatu pernyataan. Saya gak bisa. Saya gak mampu. Bisakah kita punya mindset bukan saya nggak bisa dan saya nggak mampu, tapi bagaimana saya menjadi bisa, bagaimana saya menjadi mampu. Saya percaya di dalamnya juga ada hope, ada pengharapan di situ. Dan mau nggak mau kita mulai berpikir dan mindset kita akan berubah di sana. Amin.